Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Nafis. Baik teman-teman, di sini ada dua botol 2 galon kecil air lindi, yang sebut saja kita air lindi yang ini A dan yang ini B, atau ini 1 dan ini 2 ya. Ini ada yang hitam dan ini hijau warnanya. Nah, setelah kemarin kita mengaplikasikan air lindi, dan dari air lindi ini mempunyai fungsi yang berbeda pengaplikasiannya ya teman-teman. Kedua-duanya sama-sama air lindi, namun untuk air lindi yang pertama ini kemarin kita aplikasikan untuk buah anggur dalam masa pertumbuhan ya teman-teman, dalam masa vegetatif. Kemudian yang kedua ini digunakan sebagai campuran dalam pemupukan pada masa generatif atau pembuahan. Nah, kok bisa teman-teman sama-sama air lindi tetapi ini pengaplikasiannya punya waktu yang berbeda? Begini teman-teman, air lindi ini merupakan air dari proses pembusukan sampah-sampah organik ya teman-teman, sampah-sampah organik. Adapun kita ketahui berbagai macam jenis bahan-bahan organik itu mempunyai kandungan yang berbeda setiap jenisnya ya teman-teman. Ada yang kelebihan unsur N, ada P dan K. Itu yang kita pahami lebih pertama ya teman-teman, karena unsur N, P, K itu ialah unsur utama, unsur makro yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jumlah NPK itu adalah jumlah unsur terbesar yang dibutuhkan oleh tanaman supaya bisa tumbuh subur. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita ulas lagi. Pada masa pertumbuhan, pada masa vegetatif, kita pahami bahwa tanaman itu yang pada fase pertumbuhan itu, tanaman itu sangat banyak membutuhkan unsur N ya untuk pertumbuhan. Itu untuk pertumbuhan daun dan batang, unsur N ya. Selanjutnya unsur P dan K itu biasanya dibutuhkan tanaman pada masa generatif, yaitu setelah tanaman dewasa, tumbuh dewasa. Kemudian kalau sudah cukup umur, sudah dewasa, tanaman tersebut bisa diprogram untuk segera menghasilkan buah. Nah, salah satu caranya kita mendorong bahwa tanaman itu bisa berbuah ialah dengan menambahkan pupuk atau unsur yang banyak mengandung P dan K. Intinya seperti ini. Pada masa pertumbuhan tanaman butuh unsur N yang banyak. Kemudian pada masa ingin dibuahkan, tanaman kita suplai kebutuhannya yaitu P dan K yang banyak. Nah, dari pemahaman itu sudah kita bisa simpulkan kenapa dua air lindi ini mempunyai fungsi dan waktu yang berbeda saat pengaplikasiannya. Jadi yang pertama ini kita program untuk pertumbuhan, di mana unsur NPK unggul di unsur N-nya ya teman-teman, atau unsur-unsur yang lainnya. Nah, selanjutnya ini untuk air lindi yang kedua, supaya nanti air lindi ini komposisinya lebih banyak unsur P dan K, maka bahan-bahan organik yang kita masukkan, yang kita siapkan ke ember tumpuknya
juga bahan-bahan organik yang kita ketahui bahwa itu mempunyai unsur P dan K yang tinggi. Lalu apa saja bahan organik yang bisa dimasukkan ke 2 ember tumpuk yang kita buat seperti ini? Di sini sudah ada 2 bagian, 2 kelompok sampah organik ya teman-teman dari dapur. Ini yang pertama, semua jenis sampah organik, bisa sayur-sayuran, kulit bawang, ada kulit wortel dan lain sebagainya ya. Ini campur sayur-sayuran, atau kalau ada biasanya kerak nasi juga sedikit saya masukkan. Kalau misalnya dari Magicom ada kerak nasinya, sisa nasinya, daripada kita buang ya kita masukkan ke kelompok yang pertama ini. Yang pertama ini nanti kita masukkan ke ember tumpuk air lindi A atau yang pertama. Kemudian ini ada sampah organik yang kedua. Ini adalah kulit buah-buahan seperti kulit pisang, kulit jeruk, dan ya biasanya ada berbagai macam yang lainnya ya teman-teman. Bisa kulit buah naga atau pepaya juga boleh masuk. Intinya ini yang kelompok B, bahan organik yang dimasukkan nantinya mengandung unsur fosfat atau fosfor yang lebih banyak, dan ini biasanya didapatkan dari kulit pisang. Kulit pisang kita tahu bahwa kandungan kaliumnya sangat tinggi, dan dari kulit buah-buahan lain juga sama ya teman-teman. Atau bisa dari umbi-umbian, misalnya dari kulit kentang, atau kalau ada limbah bonggol pisang juga bisa dimasukkan. Ini masuknya ke air lindi 2 ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan satu persatu bahan-bahan organik ini. Biasanya ada ulat maggot. Ini terpaksa saya memasukkan, biasanya masukannya oleh suami. Tuh kan sedikit ya, ada maggot. Ini termasuk setelah baca-baca ya lalat-lalat yang baik, jadi nggak apa-apa. Nah ini untuk mendapatkan air lindi pertama, sampah campur kita masukkan ke yang ini. Udah seperti ini aja, ditutup. Kemudian nih untuk air lindi yang kedua, pembuahan, ada sisa ubi, kita masukkan sampah organik dari buah-buahan. Ini tutup kembali. Nah seperti ini, mudah saja teman-teman. Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita hanya punya 1 ember tumpuk dan semua bahan organik tidak saya pisahkan, pokoknya semua sampah organik yang di dapur, baik itu sampah sayuran, kulit telur, atau sampah buah-buahan, dicampur semua dibikin 1 ember. Jawabannya tetap bisa dan bagus ya itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa mengaplikasikannya sesuai dosis ke tanaman, dan insya Allah tanamannya akan tetap sama-sama subur seperti itu. Jadi bisa saat dari mulai pertumbuhan sampai pembuahan bisa menggunakan 1 pupuk air lindi aja. Kenapa saya membuat 2 seperti ini? Ya ini supaya saya memudahkan aja dalam pengontrolan tanaman yang ditanam, khususnya untuk tanaman anggur ya. Dan alhamdulillah dengan pengaplikasian yang saya terapkan dengan air lindi ini, tanaman di teras napis bisa subur-subur. Nah baik teman-teman, cukup sekian saja video kali ini.
Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.